Seno Gumira Adjidharma dalam karyanya Cinta di Atas Perahu Cadik. Bersama dengan datangnya pagi, maka air laut di tepi pantai itu segera menjadi hijau. Hayati yang biasa memikul air sejak subuh sambil menuruni tebing bisa melihat bebatuan di dasar pantai yang tampak kabur di bawah permukaan air laut yang hijau itu. Cahaya keemasan matahari menyapu pantai, membuat pasir yang basah berkilat keemasan setiap kali lidah ombak kembali surut ke laut. Onggokan batu karang yang kadang-kadang menyerupai perahu tetap teronggok sejak semalam. Sejak bertahun, sejak beribu-ribu tahun yang lalu, para nelayan memang hanya tahu perahu. Bulan sabit mereka hubung-hubungkan dengan perahu. Gugusan bintang mereka hubung-hubungkan dengan cadik penyeimbang perahu. Seolah-olah angkasa raya adalah ruang pelayaran bagi perahu-perahu seperti yang mereka miliki. Bahkan atap rumah-rumah mereka dibuat seperti ujung-ujung perahu. Tentu, bagaimana mungkin kehidupan para nelayan dilepaskan dari perahu? Hayati masih terus menuruni tebing setengah berlari dengan pikulan air di bahunya. Kakinya yang telanjang bagaikan mempunyai alat perekat. Melangkah di atas batu-batu hitam berlumut tanpa pernah terpeleset sama sekali. Sekaligus bagaikan terlapis karet atau plastik alas sepatu, karena seolah tidak berasa sedikit pun juga ketika menapak di atas batu-batu karang yang tajam tiada berperi. "Sukap, tunggu aku!" Di pantai tiba-tiba terdengar derum suara mesin. "Cepatlah!" ujar lelaki bernama Sukap itu. Hayati berlari begitu cepat, seolah-olah beban di bahunya tiada mempunyai arti sama sekali. Ia meletakkannya begitu saja di samping gubuknya, lantas berlari kembali ke arah perahu Sukap. "Hayati, mau kemana?" Seorang nenek tua muncul di pintu gubuk. Terlihat Hayati mengangkat kainnya dan berlari cepat sekali. Lidah-lidah ombak berkecipak dalam laju lari Hayati. Wajahnya begitu cerah. Perahu Sukap melaju ke tengah laut. Seorang lelaki muncul dari dalam gubuk. "Kemana Hayati, Mak?" Nenek tua itu menoleh dengan kesal. "Pergi bersama Sukap tentunya. Kejar sana ke tengah laut. Lelaki macam apa kau ini? Sudah tahu istri dibawa orang, bukannya mengamuk, malah merestui." Lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala. "Hayati dan Sukap saling mencintai. Kami akan bercerai dan biarlah dia bahagia menikahi Sukap. Aku juga sudah bicara padanya." Nenek yang sudah bungkuk itu mengibaskan tangan. Dula, suami lain sudah mencabut badik dan mengeluarkan usus Sukap jahanam itu." Lelaki yang agaknya bernama Dula itu masuk kembali. Masih terdengar suaranya sambil tertawa dari dalam gubuk. "Cabut badik. Itu sudah tidak musim lagi, Mak. Lebih baik cari istri lain. Tapi aku lebih suka nonton TV." Angin bertiup kencang, sangat kencang, dan memang selalu kencang di pantai itu. Perahu Sukap yang juga bercadik melaju bersama Cinta membara di atasnya. Baik, selesai sudah pembacaan cerpen dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis apresiatif terhadap cerpen Cinta di Atas Perahu Cadik ini. Nah, yang pertama adalah dari unsur intrinsik. Dari unsur intrinsik sendiri, cerpen ini dapat dinilai
dapat dinilai baik karena memiliki tema yang kuat tentang cinta dan konsekuensi sosial. Nah, tema tersebut sangat berkembang melalui konflik yang wajar dan juga tidak dibuat-buat. Kemudian alur dari cerita sendiri adalah alur maju. Alur ini sudah disusun secara runtut sehingga mampu membangun ketegangan saat perahu tersebut tidak kembali. Selanjutnya penyelesaiannya juga sangat logis sehingga tidak jatuh pada anggapan mistis semata. Nah, penokohan dari cerpen ini sebetulnya menjadi kekuatan utama yang sangat penting karena setiap tokoh mewakili sikap yang berbeda-beda terhadap masalah. Misalnya di Sukap, kemudian ada Hayati, lalu ada suaminya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari unsur ekstrinsik, cerpen ini mencerminkan masyarakat pesisir yang menjunjung tinggi norma juga kehormatan. Latar sosial tersebut memperlihatkan bagaimana opini publik dapat membentuk penilaian terhadap suatu individu. Nah, dari sisi nilai tersebut, terdapat nilai sosial tentang penghakiman masyarakat, nilai budaya tentang identitas nelayan yang lekat dengan perahu, serta nilai agama yang tampak pada sikap menerima perceraian sebagai jalan yang sah tanpa kekerasan. Apabila dikaitkan dengan latar belakang dari pengarang yang sering mengangkat tema persoalan mengenai sosial secara kritis, cerpen ini menunjukkan kepedulian terhadap dinamika moral di dalam masyarakat kecil. Adapun kelebihannya, cerpen ini memiliki konflik yang sangat relevan, simbol yang konsisten, dan juga penyajian secara matang. Kekurangannya yakni terletak pada bagian dialog yang terasa berulang, kemudian menegaskan persoalan tentang moral, padahal ini adalah permasalahan sosial seperti itu. Nah, namun secara keseluruhan cerpen ini sudah sangat berhasil untuk menghadirkan refleksi yang tajam mengenai tentang cinta, norma sosial, dan juga kebebasan individu di dalam masyarakat. Baik, demikianlah apresiasi dari saya. Terima kasih.